Menjadi seorang idol bukanlah perjalanan yang mudah. Di balik panggung yang gemerlap, sudah pasti ada cerita yang mendalam. Kita akan ngobrol bareng teman saya tentang perjuangan sebagai seorang idol. Halo guys, nama aku Caca and welcome to Alunan Waktu. Oke guys, hari ini kita bakalan punya tamu spesial. Seseorang yang telah berhasil meraih impiannya di dunia peridolan. Perjalanannya penuh dengan perjuangan, dedikasi, dan inspirasi. Oke, jadi kita langsung panggil aja kali ya. Silakan masuk. Halo, selamat datang. Senang banget bisa ngobrol sama kamu hari ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan aku untuk berbagi cerita hari ini. Iya. Oke, sebelum kita mulai nih, boleh nggak sih kalau kamu kenalin diri kamu dulu nih? Pasti orang-orang penasaran kan, siapa sih yang kita undang hari ini? Boleh banget. Perkenalkan, nama aku Alsa dari 2019. Salam kenal semuanya. Halo Alsa. Halo. Selamat datang di podcast Alunan Waktu kita hari ini. Oke, jadi Alsa, Apa tuh? ini salah satu member dari 2019 ya guys. Nah Alsa, angkatan tahun berapa sih kamu masuk ke 2019 itu? Aku join 2019 itu dari tahun 2023 nih. Wah, lumayan lama ya? Ya, lumayan lama. Udah 1 tahun. Oh, oke. Dengar-dengar nih ya, kamu ketua Velocity 2019 ya? Ketua Velocity, mungkin di grup aku 2019 aku yang sering bikin ini kan Velocity. Jadi mengajak member-member untuk kayak bikin. Jadilah ada sebutan ketua Velocity. Oh, gitu. Kalau gitu boleh dong kalau kita tes dulu nggak sih Boleh pemanasan banget. sebelum kita mulai ke pertanyaannya gitu kan? Iya. Ngomong-ngomong, pasti lagu grup sendiri dulu nggak sih Iya, baru betul. Velocity-nya? Ya, kita ada lagu viral itu Kito-Kito. Oh, lagu gitu-gitu. Iya. Nanti ditancapin ya di sini Betul yang banget, gini-gini boleh pokoknya banget. yang lagi Iya, viral lah. Viral lah gitu. Oke. Oke, musik. Pasti ada di sana buat dirimu menjadi lebih kuat lagi. Kapanpun pasti katakanmu tetaplah mengejar mimpimu. Jalan yang diinginkan terlihat dengan jelas. Semangat banget ya kita. Dengan mimpimu pasti. Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini ya pastinya. Iya, pastinya. Mimpi seorang idol Iya, gitu. betul. Oh ya, lagu satu lagi Satu nggak lagi, sih? karena kita kan ketua Velocity Oh guys. iya, Iya, benar. benar. Musik. Alsa, boleh cerita sedikit gak sih tentang diri kamu yang bagaimana awal perjuangan kamu bisa menuju ke dunia hiburan ini? Jadi awalnya itu aku suka banget sama K-pop kan. Nah dari K-pop itu aku terinspirasi untuk ikut kayak dance gitu. Cuman aku juga bingung kan ikut dance-nya tuh di mana. Akhirnya aku cari-cari tahu, aku lah ikutlah dance cover. Dance cover itu lumayan lama, cuman ada beberapa problem sama orang tua. Jadinya sempet berhenti cuman karena kita nggak bisa ngebagi waktu antara sekolah aku dulu sama kegiatan dance cover ini. Jadinya lumayan cekcok sama orang tua. Terus aku waktu itu ada beberapa waktu luang. Jadi aku cari lagi informasi tentang idol. Tapi informasi itu bisa dapat dari mana tuh? Aku kebetulan waktu di dance cover itu punya teman. Nah teman aku tuh join idol ini. Aku cari tahu kan tentang 2019 tuh kebetulan. Pas aku ngeliat 2019, kebetulan lagi open audisi tuh. Jadinya aku cobalah untuk daftar. Nah dari daftar itu ternyata aku keterima dan sampai sekarang aku jadi idol itu, jadi grup 2019. Oh gitu ya kisah Iya. ceritanya. Tapi tentu aja gak sih perjalanan untuk menjadi seorang idol itu tidak semudah itu kan pastinya. Betul. Ya pasti ada banyak rintangan yang kamu hadapin. Nah gimana sih cara kamu tuh menghadapi tantangan tersebut?
awal-awal tuh kan rintangannya tetap dari orang tua kan. Orang tua tuh ngelarang pastilah anaknya untuk ke dunia hiburan ini. Banyak pikiran orang tua yang bingung tentang dunia hiburan. Cuman aku pribadi ngasih tahu ke orang tua aku untuk kayak di idol itu seperti apa. Aku juga sempat ngajak orang tuaku untuk melihat teman aku dulu sebelum aku debut untuk performnya seperti apa. Nanti aku di depan panggung seperti apa, seperti itu. Berarti reaksi keluarga kamu tuh kayak udah Wanti-wanti terhadap anaknya gitu tentang idol group gitu. Jadi kayak gimana nih pas ketika keluarga kamu tahu keputusan kamu pengennya jadi idol gitu? Sempet dilarang karena kan sedikit beda jalur sama kakak-kakakku sebelumnya. Jadi kayak aku juga ngasih ngasih gambaran kalau dunia idol seperti ini. Kebetulan juga abang aku waktu itu sempet tahu di dunia idol itu seperti apa. Jadi abang aku juga ngasih pemahaman kepada orang tua aku. Sampai orang tua aku ngizinin sampai sekarang aku jadi idol. Jadi idol gitu ya. Lumayan Ya. berat ya guys. Aku kira kayak langsung bisa Enggak. kayak atau mendukung gitu. Enggak, jujur itu banyak larangannya lah. Sampai aku kasih pemahaman, terus aku kasih gambaran dari gitu. kamu ngasih tahu ke orang tua kamu bahwa nanti tuh kayak gini loh Iya. gitu ya. Oke. Setelah kamu memutuskan untuk mengejar impian ini, apa langkah pertama yang kamu ambil? Langkah pertama pastinya latihan yang lebih giat lagi. Latihan dance, latihan nyanyi supaya keterima lah. Terus juga pas aku audisi aku ngeliat saingan-saingan aku yang lumayan berpotensi lebih tinggi dari aku. Di situ lumayan kayak rasa nggak percaya diri aku ada kayak mungkin nggak akan keterima juga. Cuman karena udah sampai saat ini aku berjuang juga, jadi mau nggak mau harus percaya diri sampai akhirnya ternyata aku keterima. Berarti waktu itu pesertanya banyak banget Banyak ya? banget, Bisa jujur. dikira-kira berapa tuh yang daftar? Berapa ya? Mungkin 50 ke atas? Oh 50 ke atas, berarti 70 lebih mungkin Ya, ya? mungkin. Oke deh, jadi menarik sekali ya Elsa. Berarti perjalanan kamu menuju debut itu penuh dengan latihan yang instan. Ya, latihannya instan. Sendiri juga kan waktu itu latihannya. bener. Lihat YouTube ya pastinya. Iya, lihat YouTube. Terus apa saja tantangan terbesar yang kamu hadapin selama trainee? Trainee, pastinya aku kan kalau dari dance cover itu mungkin cuman ngedance biasa kan. Nggak ada latihan untuk nyanyinya atau apa. Nah, setelah memasuki idol group itu aku latihan nyanyi, latihan dance, latihan fisik yang lebih ini sama latihan mental sih. Karena kan mungkin akan lebih parah lagi di dunia hiburan ini. Jadi aku kayak berusaha untuk bangkit diri aku buat lebih kuat lagi. Karena kamu udah tahu tadi ya Iya. kayak dunia Hiburan tuh seperti apa gitu. Bener sih, bener. Berarti persaingan antara trainee ketat gak sih pastinya? Pastinya ketat antara trainee satu dengan yang lainnya karena kan pasti sama-sama mau debut dengan terbaik kan. Iya bener. Tapi karena aku punya teman seperjuangan juga dari tempat daerahku, Heeh. jadi kayak mungkin kita satu sama lain akan menyemangati gitu untuk kayak tetap Pelan bertahan di gitu. dunia. Apa perasaan kamu ketika melihat diri kamu sendiri di panggung, disorakin lampu dan disorakin oleh penonton? Pastinya senang, itu penantian yang sangat kita tunggukan setelah menjadi trainee. Terus akhirnya kita debut, memberi pesan-pesan dari lirik 2019, lirik lagu kita. Terus kita juga ngasih pesan positif dari dance-dance kita kepada penonton. Terus penontonnya ternyata senang dan terhibur mungkin, kayak gitu. Gimana sih pas ada sorakan-sorakan itu, apakah kamu kayak happy Aku banget? makin semangat sih, Makin semangat jujur ya? makin semangat kayak orang-orang tahu aku debut dengan hasil yang baik gitu. Oh iya pastinya. Jadi guys tetap dukung orang-orang yang kalian sayang karena dukungan kalian tuh bikin pengaruh baik gitu ya. Iya. Jadi semangat, makin semangat gitu. Jadi Bisa kita- sampai saat ini. Iya, jadi makin bisa nampilkan yang hasil yang terbaik gitu ya. Oke, tentu dunia hiburan tuh memang penuh dengan dinamika ya pastinya. Setelah debut, apakah ada tantangan baru yang kamu hadapin gitu? Setelah debut pasti ada, karena kita kan debut itu mempersiapkan yang terbaik. Tapi setelah debut kita juga harus mempersiapkan yang lebih baik lagi kepada penonton. Ekspektasi penonton terhadap kita tuh pasti bakalan lebih tinggi lagi kan. Bakalan dance-nya mungkin bagus, apa performersnya mungkin lebih baik lagi, seperti itu. Bagus. Menjaga keseimbangan antara karir nih
nih dengan kehidupan pribadi pasti sangat sulit nggak sih? Iya. Nah, bagaimana sih kamu menghadapinya itu? Ya, tantangan itu paling sulit karena aku juga waktu itu masih sekolah kan. Sampai sekarang pun masih Oh, masih sekolah. sekolah ya? Aku Dia mau- jadi Aku tau, kamu mau UN ya? iya, aku mau UN kebetulan. Jadi aku mempersiapkannya karena kebetulan kegiatannya 2019 itu Sabtu Minggu. Jadi aku Senin sampai Jumat full sekolah. Aku ngebagi itu buat sekolah. Aku kayak fokus buat ujian-ujian, fokus buat memperdalam materi pelajaran aku seperti itu. Baru nanti kegiatan Sabtu Minggunya diisi kegiatan 2019. Bagus. Akhirnya ya Alsa, kita ke pertanyaan terakhir ya. Apa harapan kamu ke depannya sebagai seorang idol nih? Semoga banyak yang lebih dukung kita menjadi lebih baik lagi, banyak sisi positif yang diambil dari seorang idol, memberikan lirik-liriknya semoga tersampaikan dengan baik kepada kalian. Benar. Gitu. Oke, terima kasih ya Alsa atas waktu dan ceritanya yang sangat inspiratif pastinya. Kami semua pasti mendukung kamu kok. Untuk terus bermimpi guys, untuk mencapai cita-cita itu harus pede, harus Benar. percaya diri supaya Teruslah- bisa tercapai. Iya, teruslah bersinar ya Asa. Ya, terima kasih. Oke, thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin podcast kita di Alunan Waktu. Semoga ceritanya berinspiratif dan pastinya kalian harus menggapai cita-cita kalau kalian mempunyai cita-cita yang kalian harus gapai gitu. Oke, sekian dari kita guys. Terima kasih. Bye-bye.